Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah. Diharapkan peran dari teman-teman wartawan ini bisa membantu pemerintah dan membantu tim siaga bencana dan BPBD. Akses informasinya yang memudahkan mereka, khususnya para pemilih pemula. Sari berita, wartawan Cirebon dituntut pahami bantuan dasar hidup BHD. Pemilih pemula perlu dibekali informasi yang valid, efektif, dan mudah diakses. Selisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Polres Cirebon Kota bersama Polsek Utara Barat Utbar menggelar bakti sosial Baksos. Kapolres Cirebon Kota AKBP Arik Indra Sentanu melalui Kapolsek Cirebon Utara Barat AKP Iwan Gunawan mengatakan, Baksos mengajarkan kita untuk saling peduli, mewujudkan rasa cinta kasih, dan saling menolong bagi mereka yang membutuhkan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan antara Polri dengan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Polsek Utbar memberikan bantuan sembako kepada masyarakat Kampung Kegiren, Kelurahan Kejaksan, Kota Cirebon. Wartawan Cirebon dituntut pahami bantuan dasar hidup BHD. Teman-teman wartawan memiliki lingkup yang lebih besar untuk membantu pemerintah itu memberikan statement atau pengetahuan kepada masyarakat. Peran wartawan diharapkan bisa membantu pemerintah dan membantu tim siaga bencana dari BPBD untuk membantu evakuasi pasien atau korban bencana. Hal itu ditegaskan tim kesehatan BPBD Kota Cirebon, Dr. Yuni Darti kepada sejumlah wartawan pada kegiatan karakter building di kawasan objek wisata Guci Kabupaten Tegal, Jawa Tengah kemarin. Menurutnya pengetahuan tentang kebencanaan perlu diketahui para wartawan sehingga bisa disampaikan dan disosialisasikan kembali kepada masyarakat. Wartawan memiliki lingkup yang lebih besar untuk membantu pemerintah dalam memberikan statement atau pengetahuan kepada masyarakat. Terlebih saat ini kondisi Indonesia sangat rawan bencana mengingat kondisi yang saat ini sering terjadi banjir, baik banjirop maupun banjir akibat hujan. Bahkan tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan di Cirebon. Jadi diharapkan peran dari teman-teman wartawan ini bisa membantu pemerintah dan membantu tim siaga bencana dan BPBD untuk membantu evakuasi pasien. Jadi penanganan terhadap korban di lokasi. Jadi itu yang menjadi kenapa kita memilih untuk wartawan yang harus tahu. Karena biar masyarakat itu juga tahu, sosialisasi kepada masyarakat dan teman-teman wartawan juga bisa menyampaikan. Lebih lanjut, Dr. Yuni Darti mengatakan materi bantuan hidup dasar, BHD, dan materi-materi yang berkaitan dengan tindakan medis dasar sudah diterapkan di kalangan pendidikan. Para wartawan juga diminta untuk memiliki pengetahuan tentang BHD, tidak hanya pengetahuan bagi dirinya sendiri, melainkan kembali mensosialisasikannya kepada masyarakat. Lengga Ferdiansyah melaporkan. Pemberlakuan kembali tilang manual mengacu pada telegram Kapolri tanggal 12 April 2023. Namun tidak serta-merta setelah ada telegram tersebut langsung diterapkan karena harus disertai dengan petunjuk lainnya. Sebelum mulai diberlakukan, menurut Kasat Lantas Polres Cirebon Kota, AKP Triyono Raharja akan mengadakan sosialisasi terlebih dahulu agar berhati-hati dalam berkendara serta senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas. Tidak semua petugas Polantas bisa bertindak melakukan tilang manual karena ada beberapa persyaratannya. Polres Cirebon Kota sendiri sudah mengajukan ke 10 anggotanya ke Polda Jawa Barat untuk mengikuti asesmen tilang manual tersebut. Pemilih pemula perlu dibekali informasi yang valid, efektif, dan mudah diakses. Pemilih pemula itu harus dibekali informasi yang mudah diterima oleh mereka. Partisipasi generasi muda sebagai pemilih pemula diharapkan dapat meminimalisir angka golput pada pemilu 2024. Pendidikan politik dan kepemiluan perlu disosialisasikan agar generasi muda menjadi pemilih yang cerdas. Pengamat politik Murtiningsih Kartini mengatakan, perlunya penguatan regulasi-regulasi yang mendukung akses pemilih pemula untuk menyalurkan hak pilihnya, seperti memastikan masyarakat yang telah berusia 17 tahun telah terdaftar dan kemudahan akses saat pemilih pemula sedang berada di luar daerah tempat tinggalnya. Selain itu, pendidikan kepemiluan dan politik menjadi tanggung jawab bersama, sehingga generasi muda perlu dibekali informasi yang valid, efektif, dan mudah diakses.
pemilih pemula itu harus dibekali informasi yang mudah diterima oleh mereka. Jadi akses informasinya yang memudahkan mereka, khususnya para pemilih pemula, karena mereka belum ada pengalaman datang ke TPS sebelum-sebelumnya, membuka surat suara yang mungkin seabrek-abrek, bagaimana dia datang ke TPS, jam berapa TPS ditutup, dan bagaimana harus mengantri di TPS dan seterusnya itu ya. Jadi ada akses informasi yang memudahkan para pemilih. Mengenai penyediaan informasi yang bebas hoaks dan misinformasi, Murti Ningsih Kartini berpesan agar media massa harus menyajikan informasi yang berimbang dan menjaga kenetralitasannya. Selain itu, harus memperhatikan aturan-aturan yang ada dan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu untuk mengetahui aturan yang jelas, khususnya pada saat masa kampanye. Aura Aulia melaporkan. Sejumlah proyek yang terhenti pembangunannya di Kabupaten Indramayu menjadi perhatian serius Bupati Indramayu, Dina Agustina, untuk kembali dikerjakan hingga bisa memberikan dampak baik untuk perekonomian Kabupaten Indramayu. Keseriusan untuk meneruskan proyek mangkrak ini bersama calon investor didampingi perangkat daerah dan BUMD meninjau kuliner Cimanuk, Wisma Haji Lama, serta Mall Indramayu yang banyak diperbincangkan di sosial media. Kepala Bappedalit Bank Indramayu, Iin Indrayani mengatakan, dalam upaya Bupati Indramayu, Nina Agustina bersama calon investor mengunjungi beberapa proyek mangkrak merupakan upaya dasar agar bisa dilanjutkan untuk memberikan dampak baik guna perputaran perekonomian di Indramayu. BPBD Kabupaten Kuningan berupaya tindak lanjuti ancaman kekeringan dan kebakaran hutan akibat fenomena El Nino. Selengkapnya disampaikan Andini Rahmawati. Awal bagaimana penanganan kebakaran, termasuk juga support system pada saat upaya-upaya pencegahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kuningan telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi potensi kekeringan dan kebakaran hutan yang mungkin terjadi akibat fenomena El Nino yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023. Kepala Pelaksana BPBD Kuningan Indra Bayu Permana menjelaskan upaya yang telah dan akan dilakukan untuk menghadapi ancaman tersebut. Dalam konteks ini, perhatian khusus diberikan terhadap penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhut. Dari mulai kita inventarisasi sarana prasarana, kemudian merancang bagaimana kita akan menyelenggarakan gladi, kesiapsiagaan menghadapi siaga kekeringan, kemudian kekurangan air bersih, kemudian juga kebakaran hutan dan lahan. Dan rencananya insya Allah mungkin setelah kami melaporkan kegiatan tadi kepada pimpinan, kepada Pak Sekda, kepada Pak Wabuk, kepada Pak Bupati, yang ini juga menurut amanat daripada Inpres nomor 3 tahun 2020 tentang upaya-upaya penanggulangan kebakaran hutan, serta kemarin juga baru keluar Inmendagri nomor 1 tahun 2023 tentang salah satunya juga antisipasi dan optimalisasi peran pemerintah daerah beserta seluruh pihak terkait, harus sampai dengan membentuk relawan, kemudian juga satuan tugas. Nah, ini yang mungkin harus segera dikomunikasikan dengan pimpinan, dan kita sudah merancang itu. Dan yang sudahnya adalah kemarin teman-teman perwakilan dari BPBD, kemudian juga dari LSM, dari penggiat lingkungan, BTNGC, salah satunya sudah dilaksanakan memelihara sekat bakar yang menurut informasi dari TNGC sudah ada 42 kilo melewati jalur-jalur yang sangat rawan. Seluruh langkah-langkah tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi risiko karhutla di wilayah Kuningan. BPBD Kuningan akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan karhutla. Satpol PP Kabupaten Indramayu menyegel dan menutup sementara lokasi proyek galian tanah merah di Blok Jetut, Desa Loyang, Kecamatan Cikedung. Penutupan ini menindaklanjuti aksi protes warga terhadap aktivitas kendaraan pengangkut galian tanah yang mengakibatkan jalan di sekitarnya rusak parah. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Indramayu, Teguh Budiarso menjelaskan, aktivitas pengangkutan tanah merah dari lokasi galian tersebut turut memperparah kerusakan jalan sekitar 300 meter. Usai dilakukan penelusuran, lokasi proyek galian tanah ini merupakan tanah milik perorangan dan bukan milik perusahaan, serta tidak memiliki legalitas perizinan. Sanksi tegas berupa penutupan hingga pemiliknya mengantongi perizinan yang lengkap sesuai dengan regulasi yang ada. KNPI Kota Cirebon rutin menggelar Jumat Barokah dan berbagai kegiatan lainnya.
Tujuannya adalah untuk bisa meringankan beban sesama dan menyisihkan sebagian rezeki kita untuk mereka. Semangat sekuat DPD KNPI Kota Cirebon bersama komponen masyarakat lainnya terus gencar melakukan kegiatan berbagi bersama dengan masyarakat, yakni Jumat Barokah. Kepada RRI, Ketua KNPI Kota Cirebon, Jarum, di sela kegiatan mengatakan konsep Jumat Barokah kali ini dengan bakti sosial membagikan makanan siap saji kepada masyarakat yang kurang mampu di jalanan dan lainnya. Jarum berharap dari kegiatan tersebut bisa memberikan manfaat yang baik kepada para penerima. Kegiatan Jumat Barokah ini adalah kegiatan rutin dari DPD KNPI Kota Cirebon dan Aljabar Kota Cirebon. Tujuannya adalah untuk bisa meringankan beban sesama dan menyisihkan sebagian rezeki kita untuk mereka. Dan kegiatan ini dari Sekretariat DPC LPKSM Aljabar yang ada di Kacirbonan menuju Parujakan, Pamitran, serta di Kalibaru, Kota Cirebon. Satu lagi, kegiatan ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 7 tahun dan insya Allah kita akan terus continue untuk bisa memberikan kontribusi yang terbaik dan berbagi untuk sesama. Lebih lanjut, Jarum menuturkan bahwa KNPI Kota Cirebon akan terus bermanfaat bagi semua orang, terutama yang membutuhkan, dan mengajak semua komponen organisasi kepemudaan yang ada untuk bisa bergandengan tangan dalam membantu masyarakat yang kurang mampu atau membutuhkan. Aji Satria melaporkan. Saudara, selanjutnya kami sampaikan berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. 3 calon akan bersaing pada pemilihan Ketua Umum KONI Kabupaten Cirebon. Selamat berkompetisi, ikuti aturan main secara fair play. 3 calon Ketua Umum KONI Kabupaten Cirebon dipastikan akan bersaing pada pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kabupaten Musorkab KONI Kabupaten Cirebon yang akan berlangsung tanggal 28 Mei 2023. 3 calon Ketua Umum KONI tersebut yakni Sutardi Raharja, Haji Asdullah, dan Sandi Wiranata yang memenuhi persyaratan setelah dilakukan verifikasi oleh Panitia Musorkab. Sementara 2 bakal calon lainnya yakni Haji Arif Rahman Hakim dan Niko Bineko dinyatakan gugur karena tidak melengkapi berkas persyaratan hingga batas waktu yang ditentukan. Ketua Panitia Pengarah Musorkab KONI Kabupaten Cirebon Didin Jainuddin meminta kepada 3 calon Ketua Umum KONI Kabupaten Cirebon periode 2023-2027 bisa bersaing secara sportif sehingga menghasilkan Ketua Umum KONI yang terbaik. Saya berharap siapapun yang jadi, siapapun yang akan memimpin KONI, itulah yang terbaik dan hasil pemilihan teman-teman semua. Tidak ada intervensi dari manapun juga. Jadi saya berharap selamat berkompetisi, ikuti aturan main secara fair play. Sementara Ketua Umum KONI Kabupaten Cirebon Demisioner Hengki Kurnia berharap siapapun yang nantinya akan terpilih dari 3 calon yang ada sebagai Ketua Umum KONI periode berikutnya bisa membawa olahraga Kabupaten Cirebon ke depan lebih baik lagi dan bisa mengawal perda tentang keolahragaan yang saat ini masih dibahas di DPRD Kabupaten Cirebon. Saya berharap kondusif dan semua melaksanakan sesuai aturan yang ada, sesuai tatib dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saya berharap supaya kedepannya Ketua KONI yang terpilih untuk membawa KONI lebih baik lagi ke depannya. Terus juga saya menitipkan kepada calon-calon Ketua KONI untuk mengawal perda tentang keolahragaan di Kabupaten Cirebon, karena itu memang perjuangan saya selama 4 tahun menjadi Ketua KONI, baru tahun ini masuk ke Prolegda. Mudah-mudahan segera menjadi perda dan bisa untuk mengamankan atau menopang kegiatan-kegiatan olahraga di Kabupaten Cirebon. Selain penetapan calon Ketua Umum KONI, pada kesempatan tersebut Panitia Musorkab juga melakukan undian nomor urut di mana dari hasil pengundian Haji Asdullah mendapatkan nomor urut 1, disusul Sutardi Raharja nomor urut 2 dan Sandi Wiranata nomor urut 3. Alex Sunardi melaporkan. Saudara, sekian berita daerah pagi ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Playgo, serta follow Instagram kami di @rri_Cirebon. Jangan lewatkan juga live streaming Gerakan Cerdas Memilih di kanal YouTube RRI Cirebon yang akan kami hadirkan tanggal 31 Mei 2023 ini mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Lisma Juliasari, selamat pagi.
Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.